Kita ingat kisah Imam Eli dalam 1 Samuel 1-4. Eli mundur kerohaniannya. Kenapa? Pada waktu itu ada orang berdoa namanya Hana, berdoa dengan sungguh-sungguh, dikiranya mabuk. Biasanya kita suka menuduh orang yang kita sendiri selalu lakukan. Kalau kita curiga orang bohong sama kita, sebenarnya kitanya yang suka bohong. Karena kalau kita nggak pernah bohong, kita nggak curiga orang bohong, nggak sampai situ pikiran kita. Tapi sudah jelas pun Eli mundur kerohaniannya, nggak tahu dia mana orang penuh Roh Kudus, mana orang berdoa, ya dikiranya mabuk. Pada waktu itu Hana minta seorang anak daripada Tuhan, putra. Tapi apa kata Hana? Baik-baik dia jawab, bukan tuanku. Ada amin? Aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur minuman yang memabukkan tak ku minum. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas sakit hati aku bicara demikian lama. Oh, datang Eli. Perhatikan baik-baik. Ini udah ngomong gak beres. Lalu kemudian ngomong nubuatan. Begini kata Eli. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Saudara tahu setahun kemudian Samuel lahir. Tuhan menghormati jabatan Eli. Karena itu zaman perjanjian lama saudaraku. Bukan berarti dia menghormati Eli. Dan Hana pun melakukannya. Iman masuk ke dalam hati Hana. Dia dengar apa kata Eli. Samuel pun lahir. Jadi di sini kita melihat penting kali kita mempunyai sikap hati yang benar terhadap pemimpin kita. Amin. Sekarang kita bicara dengan Saul. Saul suatu hari diperintahkan untuk menghabisi semua musuh-musuhnya termasuk ternak-ternaknya. Tapi Saul tidak lakukan. Lalu kedengaran sama Samuel. Samuel tanya, suara apa ini Saul? Saul bela diri. Tidak langsung mengakui kesalahannya. Saudaraku, apa kata Samuel dalam 1 Samuel 15:26? Karena kau tidak patuh kepada Tuhan, Tuhan menolak engkau sebagai raja. Dan itu biasanya udah banyak bibit ketidakpatuhan. Saudaraku, tolong jangan sampai kita ditolak Tuhan sebagai hamba Tuhan. Patuh kita kepada pemimpin yang taruh Tuhan dalam hidup kita. Lalu Tuhan yang mengokohkan kita, meletakkan kaki kita di atas batu karang. Apapun dibuat orang, saudara tetap kokoh di atas. Amin. Yang terakhir, betul-betul terakhir, nomor 11. Sudahkah kita menguasai pikiran kita? Pikiran kita menghasilkan buah. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita kasih makan kepada sifat lama atau sifat baru, manusia lama atau manusia baru. Apa yang kita pikirkan akan menjadi perbuatan, akan menjadi karakter, dan itu akan menjadi tujuan hidup kita. Saudaraku, jangan punya pikiran yang selalu patah semangat. Karena selalu berpikir apa yang dikatakan oleh setan, bukan apa kata firman. Tuhan selalu mengasihi saudara. Sekali lagi, Tuhan sangat mengasihi saudara. Rancangannya baik bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi sidang saudara. Kapan datang keadaan tidak baik, katakan sama setan, tutup mulutmu. Semuanya ini akan membuatku lebih baik lagi. Amin saudara. Selalu miliki pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan, Yeremia 29:11, rancangan damai sejahtera. Dosa selalu dimulai dalam pikiran kita. Dan bertumbuh kalau kita beri makan bila selalu kita renungkan. Makanya renungkan firman, bukan renungkan dosa. Kalau kita renungkan dosa, makin lama makin kuat dosa tersebut. Roma 6 ayat 12-13 berkata, janganlah dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu. Jangan turuti keinginannya, jangan pikirkan, jangan lakukan. Amin saudaraku. Serahkanlah anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Renungan-renungan kita mempengaruhi kesehatan kita. Mazmur 19 ayat 15 berkata, Tuhan mudah-mudahan Engkau berkenan atas ucapan mulutku dan renungan hatiku. Kita tidak akan punya kemenangan sebelum kita mengendalikan pikiran kita. Kalau dulu Bapak selalu mengajari saudara, di manakah peperangan yang sebenarnya terjadi? Dalam pikiran kita. Menang dalam pikiran, menang semuanya. Sebabnya sekali lagi, perlu kali pikiran ini dikuasai oleh firman Tuhan. Saat ini pun, pada waktu dengarkan firman, pastikan memang firman yang saudara dengar.
Karena Tuhan mengenali pikiran kita. Ya, itu sebabnya perlu firman. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pikirkan firman, pikirkan kasih Tuhan, pikirkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan selalu sukacita. Kuasai pikiran saudara. Kapan sudah mulai tidak baik, saudara dengar, kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah dia Zoe. Apakah saudara diberkati?